Majelis Hakim yang kami muliakan, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, dan sidang yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya persidangan pada hari ini dan dengan agenda pembacaan duplik oleh penasihat hukum oleh terdakwa Dodi Prawira Negara bin Haji Maman Supratman untuk selanjutnya disebut terdakwa atau AKBP Dodi Prawira Negara bisa berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya sesuai dengan yang dijadwalkan sebelumnya. Kami tim kuasa hukum melihat terdakwa dalam menjalani persidangan dengan semangat dan senantiasa menebarkan aura positif. Hal tersebut membuat kami, penasihat hukum terdakwa, menjadi lebih yakin untuk mencari siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap perkara ini. Semangat seperti itu juga dirasakan oleh istri dan keluarga terdakwa yang selalu setia mendampingi terdakwa dengan penuh kesabaran dan penuh keyakinan. Tidak lupa kami ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim yang mulia karena telah memimpin persidangan ini dengan penuh kemandirian, keseimbangan, dan jiwa kepemimpinan. Kami juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rekan Jaksa Penuntut Umum karena telah sangat berupaya menjalankan kewajibannya dengan sangat amat baik untuk menemukan kebenaran formil dan material ke arah tercapainya prinsip dan tujuan hukum demi tegaknya keadilan. Akhirnya melalui persidangan yang terbuka untuk umum ini, kita tentu berusaha menjawab pertanyaan yang paling mendasar atas perkara ini, yaitu apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, yaitu melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita semua perlu meluruskan dahulu niat dan menjernihkan pikiran agar dapat menemukan pencerahan dari Yang Maha Kuasa untuk mendapatkan kebenaran material atas perkara ini. Sebelumnya kami menyampaikan duplik terlebih dahulu. Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa kami penasihat hukum tetap pada dalil-dalil yang menjadi dasar dan pertimbangan dalam nota pembelaan sebagaimana telah disampaikan pada sidang hari Rabu tanggal 5 April 2023, bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, mohon hal-hal yang telah disampaikan dalam nota pembelaan dianggap juga disampaikan serta merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari duplik dalam perkara. Bahwa kami penasihat hukum dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Jaksa Penuntut Umum dalam replik kecuali hal-hal yang diakui dan dinyatakan secara tegas kebenarannya oleh penasihat hukum, bahwa hal-hal dalam replik yang tidak dibahas oleh kami penasihat hukum bukan berarti penasihat hukum mengakuinya, akan tetapi karena tidak relevan dan bersifat pengulangan yang telah penasihat hukum bantah dan uraikan di dalam nota pembelaan. Bahwa singkatan-singkatan dan atau istilah-istilah yang penasihat hukum sampaikan dalam duplik memiliki arti yang sama dengan yang telah penasihat hukum sampaikan di dalam nota pembelaan. Pokok-pokok dalam replik Jaksa Penuntut Umum dianggap dibacakan yang mulia. Kami langsung kepada tanggapan terhadap replik Jaksa Penuntut Umum yang mulia. Majelis Hakim yang kami muliakan, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, dan sidang yang kami muliakan. Bahwa dalam duplik ini tim penasihat hukum terdakwa menanggapi replik Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut. Bahwa dalam pledoi tim penasihat hukum terdakwa telah menyampaikan bukti-bukti, alat bukti keterangan ahli maupun alat bukti surat, alat bukti keterangan ahli yakni ahli psikologi klinis yakni Lisa Mariali Japri dan ahli pidana bernama Dr. Dian Adriawan Daeng Tawang, SHMH. Terdapat juga bukti-bukti surat yang diajukan yakni hasil asesmen psikologi klinis yang dikeluarkan oleh ahli Lisa Mariali Japri, SPSI, MSI Psikolog tertanggal 11 Maret 2023, hasil pemeriksaan psikologi terhadap terdakwa yang dikeluarkan oleh RSK Dharma Wangsa tertanggal Januari 2023 yang ditandatangani oleh Tara De Tours, handwriting analysis report tertanggal 21 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kusuma Prabandari. Selain dari itu adanya bukti keterangan saksi dari Samsul Ma'arif dan keterangan terdakwa sendiri yang kesemuanya menyatakan terdakwa AKBP Dodi Prawira Negara melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum karena adanya keterpaksaan dan daya paksa sebagaimana pasal 48 KUHP dan perintah atasan yang berwenang sebagaimana pasal 51 ayat 1 KUHP, yang mana daya paksa dialami terdakwa berupa daya paksa ancaman secara psikis dan juga di bawah kendali relasi kuasa yang tidak sehat, doktrinisasi organisasi agar mentaati perintah pimpinan, dan ancaman psikologi terhadap terdakwa, sehingga terdakwa sebenarnya tidak memiliki niat
untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Bahwa terkait tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terbukti. Kami tim penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa perbuatan terdakwa melakukan perintah saksi Irjen Pol Teddy Minahasa adalah bukan perbuatan dalam kualifikasi bekerja sama dengan saksi Irjen Pol Teddy Minahasa, tetapi terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adanya keterpaksaan dan daya paksa sebagaimana pasal 48 KUHP, serta perintah atasan yang berwenang sebagaimana pasal 51 ayat 1 KUHP, yang mana daya paksa yang dialami oleh terdakwa berupa daya paksa ancaman secara psikis dan juga kendali relasi kuasa yang tidak sehat, doktrinisasi organisasi agar mentaati perintah pimpinan, dan ancaman psikologi terhadap terdakwa. Kemudian terhadap pengantaran sabu melalui Samsul Ma'arif membuktikan kalau terdakwa AKBP Dodi Prawira Negara sebenarnya tidak mau berhubungan dengan sabu tersebut, sehingga terdakwa meminta bantuan saksi Samsul Ma'arif untuk dirinya lah yang mengantar sabu tersebut ke Linda Pujiastuti. Bahwa kemudian terdakwa dinyatakan masih menyimpan sabu sisa sebanyak 2.000 gram, merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa karena adanya daya paksa dari saksi Irjen Pol Teddy Minahasa, karena ketika itu saksi Irjen Pol Teddy Minahasa masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat, sedangkan terdakwa masih bertugas di wilayah hukum Polda Sumatera Barat. Bahwa dalam perkara yang dialami terdakwa AKBP Dodi Prawira Negara ini, kita tidak bisa mengesampingkan ketentuan pasal 48 KUHP dan pasal 51 ayat 1 KUHP. Dapat kita saksikan sendiri bagaimana seorang Irjen Pol Teddy Minahasa dalam pledoinya menyalahkan semua orang, padahal dirinya seorang komandan, seorang jenderal, dan seorang kepala kepolisian daerah. Bahwa tidak ada rasa segan dan malu dari seorang Irjen Pol Teddy Minahasa membawa-bawa nama Direktur Narkoba dan Wakil Direktur Narkoba Polda Metro Jaya dalam pledoinya, yang seolah-olah semua ini terjadi karena perintah pimpinan dan memposisikan dirinya tidak bersalah. Padahal di sisi lain jelas ada bukti fisik berupa chat WhatsApp dan juga bukti-bukti lain yang tidak terbantahkan mengenai adanya perintah Irjen Pol Teddy Minahasa kepada terdakwa AKBP Dodi Prawira Negara. Di sini kita dapat melihat betapa beraninya Irjen Pol Teddy Minahasa, betapa nekatnya Irjen Pol Teddy Minahasa untuk terus menarik-narik orang lain yang tidak ada hubungannya dengan perbuatannya yang memerintah terdakwa AKBP Dodi Prawira Negara untuk menyisikan barang bukti berupa sabu dari Polres Bukit Tinggi. Cukup hanya terdakwa AKBP Dodi Prawira Negara dan Linda Pujiastuti yang ditarik ke dalam lembah hitam. Jangan lagi ada pihak-pihak lain yang telah menjalankan tugas dengan baik dinarasikan yang tidak benar dan hendak dijerumuskan oleh Irjen Pol Teddy Minahasa. Bahwa sikap keras kepala, arogan, dan berlebihan Irjen Pol Teddy Minahasa tidak cukup sampai di nama Direktur dan Wakil Direktur Narkoba Polda Metro Jaya. Namun juga ketika di dalam pledoinya, Irjen Pol Teddy Minahasa menyinggung nama ayahanda terdakwa AKBP Dodi Prawira Negara, yaitu Bapak Maman Supratman, yang dinarasikan oleh Irjen Pol Teddy Minahasa seolah-olah dijebak atau dikerjai oleh Bapak Maman Supratman. Bagaimana mungkin Yang Mulia Majelis Hakim, seorang Bapak Maman Supratman yang hanya merekam dan berbicara singkat dengan Irjen Pol Teddy Minahasa disebut menjebak atau mengerjai Irjen Pol Teddy Minahasa. Terlebih disebut mempengaruhi independensi hakim. Irjen Pol Teddy Minahasa ini keblinger, Yang Mulia Majelis Hakim, asal sikat sana, sikat sini, tidak peduli orang lain. Bahkan Bapak Maman Supratman yang telah berusia 74 tahun pun diposisikan menjadi orang yang jahat dalam perkara ini oleh Irjen Pol Teddy Minahasa. Bahwa tidak hanya ayahanda terdakwa AKBP Dodi yang disalahkan oleh Irjen Pol Teddy Minahasa, namun juga istri dari terdakwa AKBP Dodi, yaitu Ibu Rahma Dharma Putri, yang dinarasikan Irjen Pol Teddy Minahasa juga ingin menjebak dirinya dengan datang kepada Irjen Pol Teddy Minahasa dengan skenario meminta pertolongan, padahal suatu hal yang sangat wajar seorang bayangkari meminta bantuan dan pertolongan kepada atasan atau komandan suaminya terhadap permasalahan yang dihadapi oleh keluarganya, dan atasan atau komandan tersebut justru harus memberikan bantuan dan pertolongan kepada keluarga bawahan tersebut atau paling tidak memberikan solusi. Namun siapa sangka ternyata permintaan tolong itu Ibu Rahma Dharma Putri kepada Irjen Pol Teddy Minahasa justru dimanfaatkan
oleh Irjen Pol Teddy Minahasa dengan memberikan skenario buang badan dan mencari kambing hitam kepada Samsul Ma'arif. Tentunya hal tersebut ditolak dengan tegas, baik oleh terdakwa AKBP Dodi Prawira Negara, Bapak Maman Supratman, dan keluarga besar terdakwa AKBP Dodi Prawira Negara. Dan sikap terdakwa AKBP Dodi Prawira Negara pun jelas dan tegas, yaitu membongkar perkara ini dengan seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya tanpa harus ada yang ditutupi. Bahwa dalam perkara ini kita semua dapat melihat begitu beraninya Irjen Pol Teddy Minahasa berbicara ngawur dan mengada-ada di dalam persidangan. Hal ini menunjukkan sikap keras hati dan kasar dalam kesehariannya, sehingga wajar apabila seorang bawahannya menjadi takut kepada Irjen Pol Teddy Minahasa, karena orang seperti Irjen Pol Teddy Minahasa adalah tipikal orang yang tidak bisa dibantah, tidak dapat menerima penolakan dan ingin menang sendiri. Lantang suara Irjen Pol Teddy Minahasa dengan bukti-bukti yang jelas dan tidak terbantahkan mengatakan dirinya tidak bersalah. Jarinya menunjuk hidung semua orang, sehingga semua orang menjadi bersalah di hadapannya. Hanya dirinya lah yang paling benar. Orang inilah yang dihadapi oleh terdakwa AKBP Dodi Prawira Negara dalam perkara penyisian barang bukti narkotika jenis sabu Polres Bukit Tinggi. Orang inilah yang menjadi jenderal, atasan, dan komandan dari terdakwa AKBP Dodi Prawira Negara. Majelis Hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, dan sidang yang kami muliakan, bahwa dalam duplik ini kami tim kuasa hukum terdakwa menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini, yakni bahwa terdakwa AKBP Dodi Prawira Negara melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum karena adanya keterpaksaan dan daya paksa sebagaimana pasal 48 KUHP, serta perintah atasan yang berwenang sebagaimana pasal 51 ayat 1 KUH pidana. Yang mana daya paksa yang dialami terdakwa berupa daya paksa ancaman secara psikis dan juga di bawah kendali relasi kuasa yang tidak sehat, doktrinisasi organisasi agar mentaati perintah pimpinan, dan ancaman psikologi terdakwa. Sehingga terdakwa sebenarnya tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Bahwa terdakwa AKBP Dodi Prawira Negara sebagai saksi pelaku sudah membantu dan bekerja sama dengan penyidik dan penuntut umum dalam mengungkap semua fakta persidangan sehingga permasalahan hukum terkait tindak pidana yang didakwakan menjadi terang benderang, sehingga layak kalau terdakwa AKBP Dodi Prawira Negara ditetapkan sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama mengungkap kejahatan sebagaimana SEMA nomor 4 tahun 2011. Apabila majelis hakim berpendapat lain dan tetap menyatakan terdakwa telah bersalah, maka patutlah dilihat adanya kualitas tindakan yang dibuat oleh terdakwa berbeda dengan kualitas tindakan yang diperbuat oleh Irjen Pol Teddy Minahasa yang telah menyuruh dan mengintimidasi terdakwa untuk menyisihkan barang bukti sabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi, serta adanya usaha terdakwa AKBP Dodi Prawira Negara untuk tidak mengikuti skenario Irjen Pol Teddy Minahasa yang berakibat akan mengaburkan fakta sesungguhnya, sehingga keadilan dan kebenaran akan sulit terungkap dalam perkara ini. Majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, dan sidang yang kami muliakan, bahwa setelah membaca seluruh uraian dalam duplik ini, semoga keadilan masih ada untuk terdakwa AKBP Dodi Prawira Negara. Kiranya di Palu yang mulia majelis hakim akan menorehkan sejarah penegakan hukum yang berpihak pada rasa keadilan sebagaimana permohonan yang kami sampaikan dalam pledoi atau nota pembelaan. Jakarta 26 April 2023, penasihat hukum atas nama Dodi Prawira Negara.